Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Panji Aryo Wibowo. Dalam video saya ini, saya ingin menjelaskan macam-macam najis dan tata cara mencucikannya, macam-macam air dalam taharah, dan menjelaskan tentang hadas kecil dan hadas besar dan membersihkannya. Next, anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam najis, yaitu ada najis mughalazah. Najis mughalazah adalah najis berat yang cara membersihkannya adalah dengan cara diusap dengan tanah, kemudian dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Contoh yang diberikan Nabi adalah air liur anjing. 2. Mutawasitah. Najis mutawasitah adalah najis yang sedang, yang cara membersihkannya cukup dicuci dengan air 3 kali atau lebih sampai hilang kotorannya. Contoh-contohnya adalah darah haid dan nifas, wadi dan maji, air tinja, air seni, bangkai babi, dan muntah. Yang terakhir ialah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya cukup dengan cara dipercikan air saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ke video berikutnya. Nawaitu wudu'a irofil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Membasuh tangan dulu. Yang pertama, kumur-kumur selama 3 kali. Yang kedua adalah membersihkan hidung. Yang ketiga adalah muka beserta telinga dan jidat. Selama 3 kali. Yang keempat adalah tangan 3 kali kanan kiri. Yang terakhir adalah kaki, membasuh 3 kali juga kanan dan kiri. Sekian. Makna sholat dalam Islam. Sholat memiliki kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah puncak segala sesuatu dan sholat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah sholat yaitu masuknya waktu sholat, suci dari hadas besar dan kecil, sucinya pakaian, badan, tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat, menutup aurat laki-laki antara pusat hingga lutut. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, menghadap ke kiblat. Yang terakhir adalah niat. Rukun sholat yaitu berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku dan tumakninah di dalamnya, iktidal setelah ruku dan tumakninah di dalamnya, sujud dan tumakninah, sujud di antara 2 sujud dan tumakninah di dalamnya, duduk dan membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir, dan mengucap salam. Sunnah sholat yaitu sunnah ucapan membaca surat, sunnah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, mengucap amin setelah membaca Al-Fatihah, berdoa setelah membaca tasyahud akhir, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Sunnah perbuatan.
Sunnah perbuatan membuat pembatas ketika sholat, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Melihat tempat sujud. Ketika ruku, posisi punggung lurus dengan ujung kepala. Tidak mengangkat kepala atau menundukkannya. Memegang kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari dan menjauhkan kedua tangan dari lambung. Memperlama ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Turun untuk bersujud, menundukkan kedua tangan sebelum ke lutut. Ketika sujud menyentuh kening, hidung, dan kedua telapak tangan ke lantai. Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu makan dan minum dengan sengaja, 2. Berbicara dengan sengaja, 3. Meninggalkan salah satu rukun sholat atau syarat sah sholat. Yang keempat, banyak melakukan gerakan. 5. Tertawa sampai terbahak-bahak. Sekian. Dan disunahkan membaca takbir kembali dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ketika posisi sujud, posisi kedua tangan disarankan untuk tidak terlalu menghimpit ke bagian dada. Posisi kedua telapak tangan, dampal tangan disarankan untuk menyentuh ke arah sejadah. Posisi kening, posisi hidung, posisi mulut disarankan untuk menyentuh ke bagian sejadah, dan posisi dampal kaki 2 diusahakan untuk menyentuh pula ke bagian sujud, arah sujud. Ya. Dan disunahkan untuk membaca tasbih sebanyak 3 kali, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dilanjut untuk kegerakan selanjutnya, yakni duduk antara dua sujud. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Posisi ketika duduk antara dua sujud, tangan posisikan tidak boleh terlalu ke bawah, tidak boleh terlalu ditarik. Untuk dampal kaki diusahakan menekuk badan tegap lurus, arah pandangan mata tetap ke antara sujud. Setelah melakukan duduk antara dua sujud, disarankan untuk sujud kembali dan membaca Allahu Akbar. Sama seperti gerakan yang tadi, usahakan posisi tangan, posisi kaki, posisi kening, posisi hidung, dan juga mulut seperti gerakan yang tadi, dan juga dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 3 kali. Langsung berdiri kembali untuk melakukan membaca suratul Fatihah. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Dilanjut sama gerakan arah pandangan mata. Bacaan sama seperti dari yang awal, membaca suratul Fatihah kembali, membaca surat pendek kembali. Setelah itu beres, lanjut untuk kegerakan selanjutnya, yaitu ruku beserta i'tidalnya, beserta tumakninahnya, dan juga beserta sujudnya. Dilanjut tahiyat akhir. 1, 2, 3. Allah. Setelah beres di rakaat pertama, dilanjut untuk selanjutnya, yakni di penghujung sholat akan diakhiri dengan tahiyat akhir, yaitu caranya dengan membaca sholawat kepada Nabi, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, membaca sholawat kepada sahabat Nabi. Dianjurkan, disunahkan suara untuk dilantunkan minimal terdengar oleh kuping sendiri. Dan juga usahakan sama seperti biasa, arah pandangan tetap ke arah tempat sujud, kedua tangan mengepal. Ketika beres membaca sholawat, disarankan, dianjurkan tangan untuk menunjuk
Iya, seperti itu. Untuk posisi kedua kaki sama seperti tadi, duduk antara dua sujud. Posisi dampal kedua kaki, yang pertama yang sebelah kanan dikepal dan yang sebelah kiri diduduki. Baik, setelah itu beres membaca sholawat, dilanjutkan untuk mengakhiri dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri atau seksual. Yang ketiga, mengeluarkan mazi atau air mani secara sengaja. Yang terakhir, keluarnya darah haid atau nifas. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat. Zakat adalah jumlah harga tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin dan sebagainya. Infak. Kata infak bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta, baik untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifatnya konsumtif. Semua termasuk ke dalam istilah infak. Yang terakhir adalah sedekah. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian.